Jesiers, jumpa lagi dengan saya Bung Marcel dan di sebelah kanan saya ada Pak Bambang. Kita di Fakta Alkitab. Ya, Fakta Alkitab kali ini kita akan membahas tuntas mengenai yang namanya pelita. Pelita itu kalau kita pernah baca di Matius 25 itu ada cerita 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak yang sedang membawa pelita. Nah, di depan ini sudah ada banyak benda. Ya, nanti tolong Pak Bambang jelaskan pelita yang dimaksud itu yang mana bendanya dan sebetulnya pelita sendiri itu apa sih? Ya, pertama terlebih dahulu, jadi pelita yang dimaksudkan dalam perumpamaan itu diperkirakan adalah pelita yang dibuat pada masa Herodian, yaitu masa abad pertama sebelum Masehi sampai abad pertama setelah Masehi. Artinya itu masa ketika Yesus hidup. Jadi dalam perumpamaan itu diperkirakan pelita yang dipakai adalah pelita yang seperti ini. Nah, yang ini ya? Iya. Ini dua-dua ini, Pak? Yang ini, yang satu ini. Oh, satu ini. Oh, nah, kalau logikanya kan ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya, maksudnya bodohnya itu karena mereka tidak membawa persediaan minyak. Iya. Nah, kalau melihat besarnya pelita ini, ya tentu saja ini akan digunakan habis minyaknya dalam waktu yang cukup terbatas. Iya, ini kayaknya nggak lama nih habisnya. Soalnya cuma segini. Hanya segini aja. Pelitanya cuma kecil. Nah, berarti pelita itu adalah artinya alat penerangan ya, Pak? Ya, untuk menerangi, alat menerangi yang benda yang dipergunakan untuk menghasilkan terang dan menggunakan bahan bakar dari minyak. Dan isinya untuk sumbunya. Jadi jauh sebelum itu pelita-pelita ini juga sudah ada dan macam-macam, sangat beragam bentuknya ya. Dari temuan-temuan arkeologis itu sudah ada dari tahun 900-an sampai 500-an sebelum Masehi. Misalnya yang ada di sini, masa Judayan yang ada di sini. Lalu setelah itu 900 Masehi. Sebelum Masehi ya? 900 sebelum Masehi, berarti sekitar 2900 tahun yang lalu. Modelnya yang seperti ini. Lalu yang lebih muda lagi misalnya yang seperti ini, masa Hasmonean dari masa 200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Ini ditemukan di daerah Yudea pada masa Hasmonean. Nah, yang ini. Asli apa nih? Ngeri juga ya. Ya, ini kan bentuknya ukurannya segini, ukurannya sekecil ini berarti ya? Ada yang sepertinya, ada yang lebih besar lagi ya, beragam lah karena tidak ada ukuran pasti harus berapa sentimeter ukurannya. Sesuai yang pasti ini cara pembuatannya masih sangat sederhana, dibuat waktu masih kondisi basah. Ini direkatkan bagian ujungnya, satu untuk menaruh minyak, satu untuk menaruh sumbu yang biasanya dari kain. Jadi nyala apinya di sini. Iya, betul sekali. Lalu selain itu masa Hasmonean kita maju lagi ke masa yang lebih dekat lagi ya, itu masa 4 tahun sebelum Masehi sampai 1 setelah Masehi, sebelum Masehi juga abad keempat ya. Itu masa Helenisme. Nah, yang ada di sini. Lalu ini juga masih berdekatan dengan itu. Ya. Lalu masuk ke abad Masehi yang tadi, yang Herodian itu, beserta dengan yang berdekatan dengan itu yang ada di sebelahnya. Lalu masa yang lebih muda lagi, masa Bizantium. Nah, Bizantium itu di abad ke-6 sampai ke-7 setelah Masehi. Iya, ini contoh-contohnya. Tapi memang kalau dilihat dari ukurannya rata-rata ya segini-segini ya, nggak terlalu besar juga ya. Iya, dibuat sepraktis mungkin karena akan dibawa kemana-mana ya. Di dalam rumah ditaruh, ditempatkan di tempat yang bisa diletakkan di atas meja atau ada tempat yang tertentu yang sudah dikhususkan untuk itu. Jadi gampang dibawa kemana-mana dan juga untuk dibawa sambil jalan menerangi mereka dalam perjalanannya itu. Oke. Nah, Jesiers, tadi seperti kata Pak Bambang, artinya adalah penerangan. Tapi kalau saya baca nih, saya browsing di internet ini, artinya banyak banget nih Pak. Pelita itu ada antara lain misalnya obor, berapi, atau misalnya ini ada bercahaya, dinyalakan dengan minyak. Nah, itu tadi ya, seperti tadi ya pasti ya, seperti itu. Kemudian ada lagi artinya kilauan air, atau ada lagi artinya permulaan benih. Macam-macam ya. Jadi semakin bingung. Jadi yang benar tuh artinya apa gitu loh? Ya, semuanya benar. Tapi kita lihat kenapa kok bisa ada bermacam-macam pemaknaan seperti itu. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari akar katanya. Dalam bahasa Ibrani, pelita ini itu disebut ner. Ner. Ya, itu dari kalau bahasa Ibrani kan itu memang tidak menggunakan huruf vokal kalau Ibrani kuno. Semua hurufnya huruf konsonan. Ner itu terdiri dari 2 abjad, n dan nun dan res. Nah, nun itu tadi yang tadi sudah disebutkan pemaknaannya. Ini nun itu semacam permulaan benih atau kecambah. Nah, lalu res itu sendiri, res itu adalah simbol kepala laki-laki sebagai simbol atau permulaan atau awal dari kehidupan. Ketika Tuhan menciptakan, ada menciptakan laki-laki duluan ya.
Nah itu, jadi itu dimaknai sebagai permulaan dari kehidupan manusia. Itu lalu makna-makna yang lain memang banyak dalam bahasa Yunani. Mengacu ke bahasa Ibrani itu pelita itu diterjemahkan menjadi lukos atau lumpus atau lampas ya. Nah, lampas ini diterjemahkan macam-macam. Kalau di Alkitab kita baca ada yang diterjemahkan sebagai pelita. Ada juga yang diterjemahkan sebagai obor. Ada yang diterjemahkan sebagai suluh. Ada yang diterjemahkan sebagai lampu ya. Macam-macam penyebutan itu fungsinya sama, menerangi. Ya. Nah, kalau melihat pemaknaan yang lebih dalam lagi yang tadi sebagian sudah disebutkan juga, ada juga pemaknaan yang disebutkan ini permulaan dari benih, permulaan dari kecambah, permulaan dari kehidupan. Ada juga yang menyebutkan ini semacam kilauan air. Memang banyak maknanya, tapi itu semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi mungkin ada terang, berarti ada harapan, ada satu kehidupan baru. Ya. Pokoknya sesuatu yang baik, yang bisa ada harapan ke depan gitu ya, seperti itu ya. Seperti yang saling berkaitan semuanya. Misalnya kita melihat benih itu bagaimana sih supaya bisa tumbuh? Dia perlu air, ya kan? Air itu kalau di tanah yang mengandung air kan akan kelihatan berbeda, dia berkilauan gitu ya. Itu tadi ya maksudnya kilauan air. Betul, itu kilauan air. Berarti tanah itu mengandung unsur air dan itu membantu untuk menumbuhkan benih itu sendiri. Nah, jadi dia berkilau, dia menerangi, dia memberikan kehidupan, cahaya kehidupan untuk benih itu sendiri supaya dia bisa bertumbuh. Oke, jadi ini tapi beneran ada airnya baru berkilau, bukan karena fata morgana. Bukan, ya memang ada unsur airnya di tanah itu. Iya. Kalau fata morgana itu namanya PHP. Beli halaman palsu padahal nggak ada airnya. Iya. Nah, ada lagi nggak Pak simbol-simbol di Alkitab mengenai pelita ini Pak? Iya. Yang khususnya yang ada hubungannya dengan kehidupan kekristenan. Iya, kalau berangkat dari tradisi Yahudi atau orang Israel yang berdekatan dengan budaya pertanian, ya ini memang berkaitan dengan hal yang tadi. Orang Israel kan dekat dengan dunia pertanian, jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka membajak sawah, jadi mereka akan membutuhkan air, mereka membutuhkan sumber-sumber kehidupan itu sendiri. Mereka membutuhkan sumber kilauan air itu sendiri untuk menumbuhkan benih-benih yang akan mereka tanam sebagai sumber kehidupan mereka sendiri. Kalau dikaitkan dengan dunia perjanjian baru, ya Yesus itu atau firman itu sendiri, firman itu pelita bagi kakiku. Artinya itu yang menjadi panduan hidup yang menjadi sumber dalam menjalani kehidupan, yang selalu memberikan cahaya, menerangi jalan dan lain-lain. Oke. Wow, ternyata ya dari benda yang seperti ini, maaf ya saya ambil pelan-pelan ini. Dari benda yang seperti ini ternyata punya makna-makna yang lebih dalam lagi ya. Cahayanya ya, kemudian fungsi dari cahaya itu sendiri, bahkan makna cahaya itu ternyata bisa dari firman Tuhan, dari kehidupan, dan itu kerennya pelita yang dari benda seperti ini ya, kita tahu banget sekarang ya. Dan Yesus sendiri adalah sebagai pelita itu sendiri, cahaya kehidupan itu sendiri. Dia menunjukkan kilauan yang menakjubkan, memberikan keselamatan untuk umat manusia. Yesus sendiri adalah pelita yang berkilauan. Gitu, keren, mantep ya. Ini fakta Alkitab kali ini tentang pelita tuntas sudah. Ya, Jesiers, demikian fakta Alkitab kali ini. Dan fakta Alkitab berikutnya adalah ya Jesiers kan hanya bisa lihat dari gadget ya kan, atau dari layar komputer. Nah, kalau saya bisa pegang-pegang nih, contohnya ini. Maaf ya Pak, saya pegang. Nah, ini adalah pelita yang asli, bisa saya pegang, bisa saya lihat langsung. Nah, kalau mau lihat, ini yang buatan tahun berapa nih Pak tadi Pak? Ini udah hasil penggalian dari abad 1 sebelum Masehi. Oh, ini abad 1 sebelum Masehi. Ini ya, ini buatannya udah lama sekali. Dan kalau yang pengen lihat, kemana Pak Bambang? Ya, Jesiers, jika ada yang melihat secara langsung, silakan datang ke Museum Alkitab yang beralamat di Jalan Salemba Raya 12 Jakarta Pusat. Kami tunggu kedatangan Anda. Siap, selama Pak Bambang nunggu di sini, kalau Jesiers pengen baca lebih banyak tentang pelita, bisa buka di www.jawaban.com. Dan jangan lupa di YouTube, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jesi Channel. Dadah, sampai jumpa. Oke, Pak Bambang terima kasih ya. Sama-sama. Ini nggak bisa bawa pulang ya Pak?